Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yusuf Marcos Tengorang dengan NIM 723 3560016 dengan mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan dari Universitas Negeri Medan. Dengan ini saya ingin menyiapkan tugas, yaitu cara penggunaan aplikasi Siapik untuk UMKM. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu tentang aplikasi Siapik ini. Siapik atau Sistem Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan adalah aplikasi resmi yang dikembangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang tujuannya itu untuk membantu pelaku UMKM termasuk sektor manufaktur dalam mencatat atau menyusun laporan keuangan. Aplikasi ini bisa digunakan secara gratis dan mudah digunakan dan bisa diakses melalui smartphone maupun komputer. Dengan Siapik ini, usaha kecil bisa memiliki laporan keuangan yang lebih rapi dan sesuai standar akuntansi yang sederhana, tanpa harus memiliki latar belakang akuntansi. Nah, kemudian selanjutnya itu ada manfaat penggunaan aplikasi Siapik ini. Penggunaan Siapik ini banyak membawa keuntungan. Yang pertama itu, aplikasi ini bisa mempermudah pencatatan transaksi keseharian kita, seperti pemasukan penjualan, pembelian bahan baku kita, dan pengeluaran operasional. Yang kedua, aplikasi Siapik ini otomatis menyusun laporan keuangan yang dibutuhkan, sehingga sebagai pemilik usaha tidak perlu menghitung secara manual. Yang ketiga, laporan keuangan yang dihasilkan bisa menjadi bukti resmi yang mempermudah akses pembiayaan ke bank atau ke lembaga keuangan. Dan yang terakhir atau keempat, Siapik juga membantu pemilik usaha memantau kondisi keuangan secara real time, sehingga keputusan bisnis bisa lebih cepat dan tepat. Nah, sebelum masuk ke dalam contohnya, nanti teman-teman akan diarahkan untuk membuat akun dulu, yaitu berupa nama kita, username, password, KTP, deskripsi usaha, dan email kita. Kalau di sini saya sudah ada sektor usaha saya, tinggal klik aja sini. Nah, di sini sudah ada usaha saya, tinggal klik aja tambah ini. Nah, kita lihat dulu contohnya itu. Yang pertama, kas yang ada di saat itu sebesar 5 juta rupiah. Kita buat tanggalnya dulu. Tanggal ya. Di sini Juli 2025. Nah, di sini ada kas katanya. Kita buat kas. Saldonya itu 5 juta rupiah. Selanjutnya kita simpan. Nah, berhasil disimpan. Nah, di sini sudah ada buktinya, yaitu kas. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu tabungan di bank ABC sebesar 10 juta rupiah. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, kita pilih katanya tadi tabungan di ABC. Nah, kita pilih tabungan. Kita pilih dulu banknya, ABC. Nah, nomor rekeningnya kita buat aja, ini opsional ya guys, teman-teman.
Kita buat aja nomor rekeningnya itu 2123 2145667990. Mata uangnya IDR. Tadi kan tabungan, kita buat tabungan. Nah, selanjutnya kita simpan. Nah, berhasil disimpan, tambahkan di sini message. Nah, saldo awalnya tadi katanya saldonya itu 10 juta rupiah. Nah, kita masukkan aja di sini 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita simpan. Nah, sudah berhasil disimpan. Nah, di sini sudah ada akunnya, yaitu tabungan sebesar 10 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu piutang usaha di Homestay Asri yang belum dibayar sebesar 1 juta rupiah. Kita buat tambahkan. Nah, kita pilih akun. Tadi katanya di sini piutang usaha. Kita buat di sini piutang usaha. Pilih pelanggannya. Namanya tadi Ari. Namanya Homestay Ari. Alamatnya kita buat di sini bebas ya, teman-teman. Jalan Singatur aja ya. Nomor 104. Nomor teleponnya juga bebas ya guys. Nah, kita masukkan di sini emailnya. Kita buat aja emailnya sini ari32@gmail.com. Nah, selanjutnya kita pilih simpan. Nah, sudah berhasil disimpan, kita tambahkan ini. Nah, Homestay Ari. Nah, tadi katanya saldo yang belum dibayar itu sebesar 1 juta rupiah. Nah, kita buat di sini 1 juta rupiah. Kita buat 1 juta rupiah. Kita simpan. Nah, sudah berhasil disimpan. Nah, sini sudah ada nama akunnya, yaitu piutang usaha. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang keempat. Kita lihat di sini aset berupa tanah yang akan dibangun rumah makan senilai 100 juta rupiah. Kita tambahkan di sini. Tunggu sebentar, masih loading ya. Nah, pilih akunnya tadi aset berupa tanah, nanti aset. Tanah berarti aset lain. Ya, aset tanah itu berarti aset lain ya, teman-teman. Berarti kita lihat lagi di sini, bangun rumah makan senilai 100 juta rupiah. Nah, kita pilih asetnya sini, berarti aset tanah. Kita buat namanya asetnya aset berupa tanah, berarti kita buat aja sini tanah. Nilai proyeknya itu 100 juta.
juta, simpan, berhasil simpan. Nah, kita buat, masukkan sini tanah. Jumlahnya itu jumlahnya 1 aja teman-teman ya. Nah, totalnya itu 100 juta rupiah. Kita tambahkan di sini. Nah, berhasil simpan. Nah, di sini sudah ada masuk aset lain, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kelima, yaitu aset peralatan dapur. Satu set itu seharga 30 juta rupiah. Nah, masuk di sini, tambahkan. Kita tunggu sebentar. Nah, kita pilih akun aset lain, namanya. Nah, pilih aset. Nama asetnya itu tadi katanya sini untuk peralatan dapur. Peralatan dapur. Nilai peralatan aset ini tadi katanya di sini senilai 30 juta rupiah. Kita simpan. Nah, berhasil disimpan. Kita pencet ini teman-teman, masuk ke peralatan dapur. Jumlahnya tadi katanya di sini yaitu 1 set. Satu set. Totalnya 30 juta rupiah. Ini kita simpan. Nah, berhasil disimpan. Di sini sudah ada contoh yang kelima, itu aset lain teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang ke-7, yaitu utang bank di Bank Bahari sebesar 31 juta rupiah. Sisa jangka waktunya itu 10 bulan dan bunga pinjamannya itu 0%. Nah, kita masuk di sini, tambahkan. Tunggu ya teman-teman. Nah, kita pilih akun. Katanya tadi sini utang bank. Jadi kita pilih sini, cari utang bank. Nah, masukkan di sini. Setelah jangka waktunya tadi 10 bulan. 10. Pinjamannya, bunga pinjamannya tadi 0%. Nah, pilih pemberi pinjaman, kita pilih banknya. Tadi katanya sini di Bank Bahari ya. Bank Bahari. Nah, kita simpan. Nah, berhasil disimpan. Kita pilih ini. Kita pilih Bank Bahari. Sama pinjaman pokoknya tadi katanya di sini 31 juta rupiah. 31 juta rupiah. 31 juta rupiah. Kita simpan. Nah, berhasil disimpan. Nah, ini kok yang contoh yang nomor 7 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang ke-8. Di sini kita lihat modal awal atau disetorik sebesar 100 juta rupiah. Nah, kita masuk di sini, tambah. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, jadi kita di sini modal awal. Kita cari di sini modal. Ini modal. Modal awalnya tadi kata di sini teman-teman, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Nah, kita buat di sini 100 juta rupiah. Selanjutnya kita simpan. Nah, berhasil disimpan. Nah, di sini sudah ada modal contoh yang ke-8 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang ke-9, yaitu saldo laba sebesar 10 juta rupiah. Pilih tambah.
Nah, kita masuk di sini saldo laba. Tadi katanya sebesar 10 juta rupiah. Katanya sini sebesar 10 juta rupiah saldo laba. Simpan. Nah, berhasil disimpan. Ini contoh yang ke-9 ya. Setelah kita sudah membuat contoh-contoh 9 contohnya itu, nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi keuangannya. Di sini ada bulan Juli 2023, Bu Marlina memiliki beberapa transaksi keuangan sebagai berikut. Yang pertama itu tanggal 1 Juli 2023, transaksi keuangannya itu pembayaran gaji sebesar 500.000. Nah, langkah-langkah siapnya itu kita pilih menu pengeluaran, beban, dan tenaga kerja. Nah, sini kita buat transaksi pengeluaran, lalu kata di sini pengeluaran, beban, dan tenaga kerja. Kita pencet beban dan beban tenaga kerja. Coba di sini tadi kata di sini yaitu sebesar 500.000 pembayaran gaji. 500.000. Kita pilih tanggalnya, sesuaikan tanggalnya, tanggal tadi 1 Juli 2023 karena tanggalnya itu bulan tahunnya itu nggak bisa tahun 2023, kita buat aja tahun 2025 ya teman-teman ya. Tanggal 1 ini Juli ya teman-teman ya. Nah, ini Juli, 1 Juli 2025. Di sini buat catatannya sini pembayaran gaji. Berarti di sini gaji bulan Juni teman-teman. Sudah kita buat, simpan. Nah, di sini sudah ada transaksi berhasil disimpan. Nah, di sini ada tanggal transaksinya, ada jumlahnya, jenis biayanya, dan pencatatan biayanya, metode pembayarannya, dan catatannya. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu. Nah, selanjutnya itu transaksi keuangan yang kedua itu kita lihat di sini tanggal 2 Juli 2023. Transaksi keuangannya itu Bu Marlina menambahkan modal berupa motor untuk usahanya sebesar 20 juta rupiah. Langkah-langkah siapnya itu kita ke menu penerimaan, modal, dan modal barang. Nah, kita cari sini penerimaan, modal barang. Kita pilih aset di sini, tambahkan aset untuk dari kata di sini modal berupa motor. Modal untuk motor. Pilih asetnya kelompok 1. Sub asetnya itu sepeda motor ya teman-teman ya. Nah, masa manfaatnya itu sebesar 4 tahun. Nilai perolehannya dari kata di sini sebesar 20 juta rupiah. Kita sini 20 juta rupiah. Nah, kita simpan. Nah, berhasil disimpan. Nah, kita pilih di sini pilih aset, modal untuk motor. Kita masukkan sini tanggal transaksinya. Di sini Juli ya teman-teman ya, tanggal 2. Nah, sini katanya sini tanggal 2 Juli 2023 teman-teman ya. Terus oke kan? Nah, masukkan di sini catatannya untuk modal berupa motor untuk usaha. Modal berupa motor untuk usaha. Selanjutnya kita simpan. Nah, sudah berhasil disimpan. Di sini ada tanggal transaksinya, ada asetnya, ada nilai perolehannya, dan masa manfaatnya. Di sini ada juga catatannya. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi yang ketiga. Di tanggal 3 Juli 2023, pembelian secara transfer bahan sebagai berikut dari toko berkah ayam sebanyak 20 ekor, per ekornya itu 30.000, beras itu 200 kg, per kilogramnya itu 15.000, dan tepung bumbu 20 kantong, per picisnya itu 25.000. Langkah siapnya itu kita menu pengeluaran, baru pembelian bahan material, baru pembelian bahan material tunai. Nah, ini di sini kita buat pengeluaran, pembelian bahan material, pembelian bahan material tunai. Nah, kita pilih sini pemasoknya itu kita pilih
toko berkah ya, toko berkah. Nah, toko berkah kita buat di sini cara transfer ya. Di sini banknya bank ABC aja teman-teman. Nah, tanggal transaksinya itu tanggal berapa sih? Tanggal 3 teman-teman ya, tanggal 3 Juli. Tanggal 3 Juli. Sini tanggal 3 Juli. Pilih barang, masukkanlah barangnya. Ayam jumlahnya itu 30.000 per ekor, per 20. Sini mintanya 20 ekor. Jumlahnya 20 ekor. Nah, di sini kita dapat harganya itu 30.000, jumlahnya itu 20.000, 20 satuannya ekor teman-teman ya. Nah, di sini ya, tadi dimintanya dia tidak hanya satu transaksi, jadi kita tambah lagi sini. Di sini beras ya teman-teman ya. Di sini beras. Nah, itu kalorinya, bahan dapur satuannya itu kilogram. Harga beli satuannya tadi di sini katanya 15.000 per kilogram. Masuk sini 15.000. Nah, kita simpan. Nah, nama sudah digunakan. Di sini kita pilih dulu beras, jumlahnya di sini dibuatnya 200 kg. Nah, kita buat di sini 200. Nah, kita simpan. Nah, di sini tadi 15, berasnya tadi dimintain di sini 15.000 per kilogramnya. Ini kita ubah 15.000. Nah, dapatnya 3 juta ya teman-teman ya. Nah, tadi kan dimintanya dari 3, ini kita udah dapat 2, jadi kita nambah satu lagi, yaitu tepung bumbu ya teman-teman ya. Di sini bilangnya tepung bumbu. Nah, kategorinya bahan dapur, satuannya itu pieces atau per kantong. Harga satuannya ini 25.000 teman-teman ya, 25.000. Nah, ini kita simpan. Nah, di sini kita simpan. Nah, di sini kita buat tepung bumbu ya teman-teman ya. Di sini dia dimintanya 20 kantong atau 20 pieces. Di sini 20, kita simpan. Nah, tadi diminta kan di sini kan tepungnya itu 25.000 per pieces. Nah, dapatnya ini harganya 25.000 per pieces. Jumlahnya itu 20 kantong atau 20 pieces. Satuannya pieces. Nah, dapatnya 15.000. Jadi dapatnya itu subtotalnya itu semuanya ini 4.100.000 ya teman-teman ya. Nah, di sini kita buat pencatatannya itu transfer. Berarti di sini pembelian secara transfer. Pembelian secara transfer bahan. Kan? Pembelian secara transfer bahan. Nah, ini disimpan sini teman-teman ya. Nah, dapat di sini. Nah, transaksi disimpan tanggal 3 Juli 2005, jumlah 4.100.000. Metode pembayaran transfer, banknya ABC. Pembelian secara catatannya pembelian secara transfer bahan. Kembali ke menu. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi yang keempat. Di sini tanggal 4 Juli 2023, transaksi keuangannya itu penjualan paket ayam geprek sebanyak 80 paket kepada pelanggan seharga 25.000 per paketnya dan dibayar secara tunai. Langkah-langkah selanjutnya itu kita pergi ke menu penerimaan. Selanjutnya ke penjualan dan penjualan barang jari tunai. Nah, sini kita buat di sini penerimaan, penjualan. Lalu di sini penjualan barang jari tunai. Nah,
penjualan barang jadi tunai kan. Nah, kita buat di sini tanggal transaksinya tanggal 4 Juli. Tanggal 4 Juli. Tanggal 4 Juli 2025. Pilih pelanggannya. Nah, tambahkan di sini. Tadi kata di sini tambahkan aja asal-asalan ya guys ya. Suharti ya gitu. Suharti. Alamatnya Jalan Sabar. Nah, nomor teleponnya sini kita buat bebas ya guys. Nah, masuk sini emailnya suharti@gmail.com. Nah, kita simpan di sini. Berhasil disimpan, kita pilih pelanggan Suharti. Nah, Suharti jenis penjualannya itu tadi di sini katanya secara tunai, berarti kita bayar ya guys. Nah, offline karena secara tunai gitu, berarti offline. Baru pilih itemnya itu. Nah, ayam geprek katanya di sini, paket ayam geprek. Kategorinya itu satuannya itu paket ya. Kategorinya itu selanjutnya kita pilih kategorinya itu, kita tambahkan kategorinya itu barang jadi. Kita simpan. Ini pilih IDR, pilih ini barang jadi. Ini satuannya kita buat paket. Simpan, satuannya itu per paket. Nah, harga jual satuannya itu tadi sebesar 25.000 katanya sini ya, 25.000. Selanjutnya kita simpan. Nah, sudah berhasil disimpan. Kita pilih itemnya paket ayam geprek. Jumlahnya di sini tadi kata di sini 80 paket. Kita pilih 80. Kita simpan. Nah, masuk dari sini. Paket ayam geprek namanya, harganya 25.000, jumlahnya 80 paket. Satuannya paket sebesar 2 juta rupiah, jadi dapat subtotalnya itu 2 juta rupiah. Nah, selanjutnya sini kita tambahkan catatannya. Penjualan ayam geprek kepada pelanggan. Penjualan ayam geprek kepada pelanggan. Kita simpan. Nah, transaksi berhasil disimpan. Tanggal transaksinya tanggal 4. Nama pelanggannya itu Suharti. Jumlahnya itu 2 juta rupiah. Dan karena tadi tidak ada diskon, jadi dibuatnya di sini RP0. Metode pembayarannya secara tunai. Catatannya itu penjualan ayam geprek kepada pelanggan. Selanjutnya kita kembali ke menu. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke transaksi yang kelima. Di sini ada tanggal 8 Juli 2023. Transaksi keuangan itu pembayaran gaji sebesar 500.000. Langkah-langkah siapnya itu ke menu pengeluaran, baru selanjutnya ke beban, selanjutnya ke tenaga kerja. Nah, coba sini tadi kata sini
pengeluaran. Kalau kita di sini beban, nah di sini beban tenaga kerja, di sini tenaga kerja. Nah, saya ke sini 500.000, sini duanya 500.000 pembayaran gaji. Tanggal transaksinya tanggal 8 Juli. Secara tunai sini data sini pembayaran gaji. Nah, sini catatannya pembayaran gaji. Gaji bulan Agustus ya. Nah, simpan. Nah, di sini sudah transaksi berhasil disimpan. Tanggalnya tanggal 8 Juli 2025. Jumlahnya 500.000. Jenis biayanya beban tenaga kerja. Catatan biayanya pembayaran. Metode pembayarannya secara tunai, dan catatannya itu pembayaran gaji bulan Agustus. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi yang ke-6. Di sini ada tanggal 10 Juli 2023, pembelian secara transfer bahan sebagai berikut dari toko Berkah. Ayam sebanyak 20 ekor, per ekornya itu 30.000. Selanjutnya beras 100 kg, per kilogramnya itu 15.000. Dan terakhir tepung bumbu 20 kantong, per kantongnya itu 25.000. Nah, langkah-langkah stepnya itu kita masuk ke menu pengeluaran. Selanjutnya pembelian bahan material, selanjutnya ke pembelian bahan material tunai. Nah, kita masuk di sini ke pengeluaran, pembelian bahan material tunai. Nah, disebut sini toko Berkah. Cara metodenya metode transfer, tapi di sini banknya kita buat di sini banknya bank ABC aja. Nah, tanggalnya tadi tanggal 10 Juli. Tanggalnya tadi tanggal 10 Juli 2023. Nah, pilih barang. Tadi pertama itu ayam 20 ekor, teman-temannya. 20 ekor. Teman-temannya. Nah, harganya tadi sini 30.000, baru jumlahnya itu 20 ekor. Ini 20 ekor. Nah, satuannya ekor, dapatnya itu 16.000. Karena tadi dia tidak meminta satu bukti transaksi, melainkan ada 3. Kita tambah lagi di sini lagi tadi beras. Kita beras, jumlahnya di sini tadi dia bilangnya di sini 100 kg. Nah, 100 kg 100. Nah, sini dapatnya beras tadi itu 15.000, beras 15.000, jumlahnya 100, satuannya kilogram, yang dapatnya 1.500. Nah, tambahnya satu lagi buktinya tepung bumbu, jumlahnya tadi dimintanya itu 20 kantong. Termasuk sini 20 kantong. Tadi tepung bumbunya itu 25.000 per kantongnya, 25.000. Dia jumlahnya 20. Satuannya picis, dapatnya itu 500.000. Nah, dapatlah cuk totalnya ini yaitu 2.600.000. Nah, kita buat sini transfer bahan pembelian secara transfer. Nah, pembelian secara transfer bahan. Nah, ini kita simpan. Nah, transaksi berhasil disimpan. Tanggalnya tanggal 10, jumlahnya 2.600.000. Metode pembayaran transfer dari bank ABC, catatannya pembelian secara transfer bahan. Kita kembali ke menu. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi yang ke-7. Di sini ada penjualan tanggal 11 Juli 2023, penjualan paket ayam geprek sebanyak 140 paket kepada pelanggan. Seharga 25.000 per paketnya dan dibayar secara tunai. Nah, berarti kita di sini
langkah-langkah siapnya itu kita ke menu penerimaan, baru ke penjualan dan penjualan barang jadi tunai. Penerimaan, penjualan barang jadi tunai. Lalu minta SNT tunai, guys, teman-teman. Nah, kita buat di sini, pilih pelanggan. Kita pilih di sini Suharti. Di sini secara tunai, buktinya di sini dibuatnya tanggal 11 Juli. Tanggal 11 Juli 2000, tanggal 11 Juli 2005. Nah, pilih item paket ayam geprek. Jumlahnya itu tadi diminta di sini 140 paket. 140 sini. 140 paket, dapatlah di sini dia itu paket ayam geprek namanya, harganya 25.000 per paketnya, 25.000 per paket, jumlahnya 140 paket, diskon 0, satuannya paket. Nah, dapatlah di sini dia subtotalnya itu 3.500.000. Nah, ini disimpan. Nah, transaksi berhasil disimpan, ada tanggalnya, pelanggannya, jumlahnya, diskon 0, metode pembayaran tunai. Selanjutnya kita kembali ke menu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bukti transaksi yang ke-8. Di sini ada tanggal 11 Juli 2023, biaya air sebesar 200.000 dan biaya listrik sebesar 200.000. Nah, di sini langkah-langkah siapnya kita masuk ke menu pengeluaran. Selanjutnya beban. Selanjutnya ini bukan tenaga kerja ya, teman-teman, tapi menurut bukti transaksi ini ya, teman-temannya. Nah, kita masuk yang pertama itu kita masuk ke pengeluaran, baru kita masuk ke beban. Di sini tadi dia mintanya yang pertama itu biaya air. Kita cari sini biaya air. Nah, di sini dia mintanya itu 200.000. Kita buat di sini 200.000. Tanggalnya tanggal 11 Juli 2025. Pembayarannya secara tunai, dan dia masuk dia di sini kita buat biaya air, teman-temannya, catatannya. Nah, selanjutnya kita simpan. Nah, transaksi berhasil disimpan ya, teman-teman ya. Kita kembali ke menu. Nah, selanjutnya itu kan di sini kan dia tidak hanya meminta satu bukti transaksi doang. Selanjutnya kita buat lagi satu bukti transaksi. Nah, selanjutnya kita buat ke pengeluaran, baru beban. Di sini dia minta beban listrik. Kita cari di sini beban listrik. Ini teman-teman, beban listrik. Dia bilang di sini 200.000. Tanggal transaksinya, tanggal di sini tanggal 11 Juli. Nah, sini biaya listrik. Nah, teman-teman, biaya listrik. Nah, sebesar 200.000. Selanjutnya kita simpan. Nah, transaksi berhasil disimpan ya, teman-teman ya. Kita kembali menu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bukti transaksi yang terakhir atau yang ke-9. Di sini tanggal 12 Juli 2023, stok opname ayam 11 ekor, beras 100 kg, dan tepung bumbu 20 kantong. Masuk ke menu pengeluaran. Langkah-langkah siapin itu kita masuk ke menu pengeluaran, stok opname bahan material. Nah, pengeluaran, stok opname bahan material. Nah, kepilih barang. Tadi sini dia bilangnya barang ayam 11 ekor. Ayam stoknya itu
stoknya itu 11 ekor. Sini kita buat stok, kita buat di sini aja ayam ya, ayam. Tanggalnya itu tanggal transaksinya itu tanggal 12 Juli. Tadi saya salah menerangkan ya teman-teman ya, kelewatan menerangkan. Tanggal transaksinya tanggal 12 Juli, jumlahnya 11 dan catatannya itu ayam. Nah, simpan dulu. Kita kembali ke menu. Nah, dia kan tadi kan di sini tidak hanya meminta satu teman-teman, melainkan ada 3. Nah, kita buat lagi 2 lagi teman-teman. Kita masuk ke menu pengeluaran, baru kita masuk ke stok opname bahan material. Nah, ke sini kita pilih nama barang. Tadi katanya di sini ada beras 100. Buat sini catatannya, tanggalnya ini tanggal 12 Juli ya teman-teman ya, tanggal 12 Juli. Catatan ini beras. Kita simpan. Nah, masuk sini transaksinya tanggal 12 dan berhasil simpan. Beras, stok lama, stok barunya 11, catatannya beras. Kita kembali ke menu. Nah, ini kan dia minta 3 teman-teman, dan saya sudah membuatnya 2. Misalnya ini yang ketiganya itu yaitu tepung bumbu. Masuk lagi ke menunya ini, ke pengeluaran, masuk ke stok opname bahan material, kita pilih bahan tepung bumbu. Kita masuk sini, dia mintanya sini 20 kantong atau 20 pieces ya teman-teman ya. 40 kantong atau 40 pieces ya teman-teman. 20 kantong atau 20 pieces teman-teman. Saya salah nomor 20 pieces. Nah, sini masukkan sini tepung bumbu ya teman-teman ya. Tepung bumbu. Soalnya kita simpan. Nah, transaksi berhasil simpan. Tanggalnya kita ubah dulu teman-teman ya. Sini tanggalnya tanggal 12. Nah, 20. Oke. Nah. Oke teman-teman ya. Nah, tadi dia mintanya 20 kantong. Nah, sini dia sudah stoknya 20 kantong ya teman-teman ya. Kita kembali ke menu. Nah, setelah kita sudah menyelesaikan 9 transaksi ini, kita dapat melihat laporan keuangannya. Kita pencet laporan, baru kita pencet menu laporan posisi keuangan atau neraca. Kita pilih tahunnya, tahun 2025. Bulannya karena tadi di situ Juli, kita buat sini Juli teman-teman ya. Kita tampilkan. Nah, di sini kita dapat lah asetnya itu 169.313.000 teman-teman. 300.333. Kasnya itu 8.900.000 dan tabungannya itu 3.300.000. Ada gironya, depositnya 0, hitung usahanya 1 juta, persediaan barang materialnya 6.530.000, beban DPRD mukanya 0, aset tetapnya 20 juta, akumulasi penyusutannya minus 416 juta, aset lainnya 130 juta. Nah, sekianlah dari yang bisa saya sampaikan dari pengenalan aplikasi Syapik ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya, dan saya mohon maaf. Dan kalau ada yang pengen kawan-kawan atau teman-teman ingin sampaikan atau ingin mengabari tentang yang salah,
Mohon bisa diketik di kolom komentar apa yang salah di laporan saya. Terima kasih teman-teman.